Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kita istirahat di sini saja dulu. Ajak Dino saat mereka sampai di lahan yang datar. Apa malam ini kita tidak akan tidur sedikit pun, Mas? Kamu ngantuk? Tidak, Mutia hanya tanya saja. Kalau ngantuk, tidurlah sebentar, biar aku yang jaga, saud Dino. Lantas Dino mengeluarkan perbekalan dan berniat akan menyeduhkan kopi. Harumnya kopi membuat Mutia tergoda. Ternyata harum itu mengundang penghuni lain di hutan ini. Harum sekali kopi kalian, ucap sok-sok wanita bergaun putih yang tiba-tiba muncul. Mutia menjerit kaget dan menjatuhkan kopinya yang baru saja ia seduh. Mas, ucap Mutia menggeser duduknya dan merapat mendekati Dino. Meskipun ia pernah beberapa kali berhadapan dengan hantu Kinanti, tapi itu hanya dalam mimpi. Dan terakhir kali saat Runya akan menjemput Dedi di dunia Kinanti. Jadi Mutia baru pertama kali melihat kuntilanak dalam keadaan sadar begini. Gak usah takut, derajat kita lebih mulia dari mereka, ucap Dino yang lebih santai. Karena dia dulu mempunyai sahabat tak kasat mata yang mereka panggil Mbak Kun. Mbak Kun itu kunti paling konyol yang pernah Dino temui. Sudah puas minum kopinya? Sudah, sekarang kamu pergilah. Jangan ganggu kami, usir Dino pada kuntilanak itu. Kenapa jadi kamu yang mengusirku? Ini daerah kekuasaanku. Seharusnya akulah yang mengusir kalian dari sini, jawab sang kuti itu ketus. Kami tidak akan mengganggumu. Kami hanya menumpang istirahat sebentar. Bohong. Tiba-tiba saja raut dan nada bicara kunti itu meninggi. Untuk apa kami bohong? Kami hanya sedang menjelajah dan istirahat sebentar karena kami lelah. Manusia seperti kalian tidak bisa dipercaya. Semenjak 4 manusia yang datang siang tadi, daerah air terjun tidak bisa kami singgahi. Apa yang mereka lakukan pada tempat itu? Ucap sang kunti masih dengan kemarahan. Mutia dan Dino saling pandang mendengar apa yang dikatakan kunti itu. Ada penjelajah lain tadi siang yang datang ke lembah ini, tanya Dino. Iya, dan sebab ulah dari 2 orang di antara mereka itulah Mami jadi tidak bisa bermain di air terjun sana. Kenapa 2 orang? Bukankah kamu bilang tadi 4 orang yang datang ke sini? Tanya Dino mengkorek informasi dari kunti itu. Tentu saja 2 orang yang melakukan hal itu. Karena hanya 2 orang saja yang kembali pulang. Dan 2 orang lagi menetap di sana. Apa itu artinya? Jika bukan 2 orang itu yang memberi pagar gaib. Mendengar cerita kunti itu membuat Dino dan Mutia yakin jika 2 orang yang ditinggal di air terjun yang dimaksud kunti itu adalah kedua orang tua Mutia. Mas, apakah yang dimaksud itu Mama dan Papa? Dan 2 orang yang kembali pulang itu adalah Pale dan Susi? Itu bisa saja. Tapi sebenarnya ini merupakan kabar baik untuk kita. Dengan begitu pencarian kita tidak sia-sia. Karena ada kemungkinan kedua orang tuamu ada di air terjun itu. Dan kita harus segera memastikannya. Ya sudah, yuk Mas, kita ke air terjun itu sekarang.
Ia tidak mau menunggu waktu lebih lama lagi untuk menjumpai kedua orang tuanya yang sudah hilang sejak pagi. Tas ransel yang berisikan makanan ia peluk, karena di dalam sana berisikan makanan yang akan diberikan pada orang tuanya. Pasti mama dan papanya sudah sangat kelaparan. Mungkin saja mereka belum meneguk satu tetes air pun sejak tadi pagi. Kalian mau kemana? Kenapa buru-buru sekali? Tanya Sang Kunti. Kami mau ke air terjun itu, karena kami yakin jika dua orang yang berada di sana adalah saudara kami. Ya sudah, cepat bawa mereka keluar dari sini. Dan sekalian, buang pagar gaib yang mereka buat, agar kami bisa kembali memasuki wilayah itu. Tita, kuntilanak itu. Kamu salah. Penjahatnya adalah dua orang yang tadi siang sudah kembali. Sedang yang tinggal di air terjun itu adalah keluarga kami yang sengaja mereka sembunyikan. Saudino. Oh, jadi dua orang tadi yang membuang pagar gaib di air terjun itu. Lihat saja, jika aku bertemu mereka berdua lagi, aku akan memberikan mereka pelajaran. Kamu pasti bisa memberikan mereka pelajaran, karena aku yakin mereka akan kembali lagi ke tempat ini untuk melihat tanah. Kalian yakin akan pergi malam ini juga ke air terjun itu? Memangnya kenapa? Tanya Mutia. Jika malam hari begini, kalian tidak akan mudah untuk masuk ke sana. Di sana ada penjaga yang jahat. Takut. Kamu yakin mereka jahat? Apa yang akan mereka lakukan jika kita memaksa ke sana? Tanya Dino. Mereka akan menangkap kalian dan akan membuat kalian tersesat hingga kalian tidak bisa pulang selamanya. Mas, bagaimana ini? Kamu siap jika kita harus berhadapan dengan penjaga sana yang jahat itu? Dino malah balik bertanya. Iya enggak lah mas, Mutia takut. Tapi mama sama papa pasti sudah sangat kelaparan mas. Kamu sabar ya Mutia. Mas pernah ke lokasi air terjun itu. Kalau siang hari tidak ada gangguan sama sekali. Kita tunggu siang saja ya, agar semuanya lebih aman. Akhirnya Dino memberikan keputusannya. Iya mas, tapi jangan terlalu siang banget ya. Iya, kita akan menuju lokasi air terjun setelah subuh saja. Jadi, tidak akan terlalu siang. Soalnya kita bekerjaan dengan waktu juga. Susi dan Palip, Burhan pasti akan kembali lagi ke sini. Ucap Dino menenangkan. Susi itu, apakah dia yang membuat pagar gaib di air terjun? Aku tidak tahu, tapi aku pikir kalau ayahnya yang melakukan itu semua. Mungkin ia melakukan itu agar kami tidak bisa menemukan keluarga kami. Sahut Dino. Tapi sekilas, memang wanita itu memiliki aura hitam yang pekat. Dia sangat berbahaya. Mutia saling berpandangan dengan Dino. Apakah benar Susi sejahat itu? Dilihat dari luar, ia nampak seperti gadis desa yang lugu saja. Malam itu pun mereka habiskan untuk istirahat dan tidur di tempat itu. Tak terasa, azan subuh sudah berkumandang. Mutia dan Dino selesai menjalankan sholat subuh. Mutia berdoa, meminta dengan harap hari ini apa yang mereka lakukan akan berbuah manis. Kedua orang tuanya selamat dan sehat. Dino pun sama. Ia berdoa berharap mereka semua selamat sampai pulang kembali ke rumah. Tidak ada gangguan lagi seperti semalam. Udara di dalam hutan masih dingin dan berkabut, sehingga mereka berdua berjalan
dengan hati-hati karena rerumputan yang licin. Apakah perjalanan ke air terjun masih lama, Mas? Biasanya Mas Dino kalau berburu ke hutan ini menghabiskan waktu berapa lama? Aku berangkat habis subuh dan sampai rumah mau maghrib sih biasanya. Ya lumayan lama. Dari sini ke air terjun sekitar 1 jam jika jalan kaki. Lumayan lama juga ya, Mas? Iya, tapi kita nikmati saja Mutia, agar kita tidak merasa lelah. Lama mereka berjalan, akhirnya terdengar juga suara deru air terjun yang mereka tuju. Itu artinya jika mereka sudah dekat dengan tempat tujuan mereka. Mas, itu ya suara air terjunnya? Iya, memang sudah dekat sih. Alhamdulillah, Mutia gak sabar ingin bertemu Mama dan Papa, Mas. Iya, ayo kita sedikit percepat jalan kita. Sekarang udah gak licin kok jalannya. Akhirnya air terjun yang mereka tuju pun sudah terlihat di hadapan mereka. Mutia takjub pada pemandangan yang disuguhkan. Sementara di balik sebuah batu tersembunyi mulut gua, 2 orang pria dan wanita parubaya disekap dengan mulut terikat dan kedua tangan dan kaki terikat pula. Namun mereka bisa mendengar suara putrinya dan Dino. Mamanya Mutia sangat senang mendengar suara Mutia lagi. Ia sempat mengira tidak akan pernah bisa bertemu dengan putrinya itu lagi. Ia berharap jika Dino dan Mutia bisa menemukan mereka. Tapi sayang sekali, berkat ajian yang memagari air terjun itu, Dino dan Mutia tidak bisa melihat pintu goa. Ayo, kita cari ke sebelah sana dulu. Mama Mutia mendengar jelas perkataannya. Ia menggelengkan kepalanya sambil berderar air mata karena Dino dan Mutia malah akan semakin jauh darinya. Mutia, Mama di sini, Nak. Teriak Mama Mutia dalam hati. Mas, kok aku ngerasa Mama panggil-panggil aku ya? Kamu denger gak, Mas? Tanya Mutia. Gak ada suara apa-apa kok. Hanya suara air dan binatang-binatang aja. Ya sudah, ayo lanjut, Mas. Mama Mutia hanya bisa menangis dalam diam saat Mutia dan Dino malah semakin menjauhi mereka. Begitu juga suaminya. Papanya Mutia itu juga meneteskan air mata kala putrinya malah pergi menjauh. Di sini tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Jadi mungkin saja mereka tidak di sini, seru Dino. Jadi bagaimana dong, Mas? Apa yang harus kita lakukan? Kita balik lagi ke air terjun tadi dan kita coba mencarinya ke arah barat. Iya, ayo. Lantas mereka berjalan kembali menuju air terjun tadi dan kemudian berjalan ke arah barat. Namun sama seperti tadi, mereka merasa mustahil jika orang tua Mutia berada di sana, karena tidak ada tempat untuk menyembunyikan manusia sama sekali. Mama! Teriak Mutia, mulai putus asa. Ia menyandarkan tubuhnya di batu karena lelah. Sementara itu, ibunya Mutia yang berada dekat dengannya berteriak-teriak dalam diam. Kira-kira apa yang terlewat ya? Jika menurut keterangan kedua orang tuamu ada di air terjun ini, tapi seharusnya mereka ada di mana? Gumam Dino mulai menelaah balik semua dari awal. Oh ya, kemarin Mas Didi bilang kalau Mama dan Papa disembunyikan di balik cahaya. Apa maksudnya ya? Apa gitu maksud di balik mantra yang memagari air terjun itu? Seru Dino. Bisa jadi, Mas. Kita tidak bisa melihat Mama dan Papa karena mata kita terhalang oleh mantra itu. Iya, Mutia.
Jadi jika seperti itu, yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan dulu mantra itu. Tapi bagaimana caranya ya? Mas ingat tidak kata-kata kuntilanak itu? Dia menyuruh kita untuk membawa kembali pulang pagar gaib itu di air terjun ini. Iya, dia kesal sekali dengan pagar gaib yang dipasang di sini. Nah, itu maksud Mutia. Jika kuntilanak itu menyuruh kita membawa kembali pagar gaib itu, artinya jika pagar gaib itu sebuah benda yang dipasang di sekitar air terjun ini. Dan ucapan itu membuat otak Dino berdentang. Kamu cerdas, Mutia. Ayo, kita cari benda aneh yang mungkin saja Palik Burhan kuburkan di sekitar sini. Wilayahnya harus mencakup air terjun itu, Mas. Karena kuntilanak juga bilang mereka tidak bisa main ke air. Oke. Lantas mereka berdua pun mengais tanah menggunakan batu kayu kecil. Kadang hanya menggunakan jari mereka saja tanpa bantuan apapun. Namun belum ada salah satu di antara mereka yang menemukan benda aneh seperti yang mereka cari-cari. Mutia menggeser pencariannya. Lantas ia merasa aneh pada satu titik. Di mana tempat lain ditumbuhi rerumputan, sementara di satu titik itu tidak ada rumputnya sama sekali. Mutia pun mengenakan kedua tangannya mencakar-cakar dan mengeruk tanah itu. Mas, teriak Mutia ketika dia menemukan salah satu bilah keris kecil yang tertancap di dalam sana. Warnanya hitam dan dibungkus oleh sarung kulit. Di sekitar benda itu menancap ada beberapa kelopak bunga yang sengaja ditabur. Benda ini bisa jadi benda yang ditanam sebagai pagar gaib di air terjun ini. Seru Dino senang. Itu artinya pagar gaibnya sudah hancur ya, Mas? Apa sekarang kita bisa melihat Mama dan Papa? Belum, Mutia. Kita masih harus menemukan pasangan keris itu. Lalu kita harus hancurkan keduanya. Lalu di mana pasangan keris itu, Mas? Kita harus cepat, Mas. Hari udah semakin siang. Mama dan Papa sudah sangat kelaparan. Kamu tenang, Mutia. Mas rasa tidak akan jauh kok. Mas, lihatlah. Tanah ini nampak berbeda dari tempat di sekitarnya, bukan? Tanya Mutia pada sebuah gundukan tanah. Pegang ini, biar aku saja yang menggali. Lantas Dino pun kemudian berjongkok lalu menggali tanah itu. Terus, Mas, itu sudah ada taburan bunganya. Dino semakin bersemangat. Dapat, serunya saat ia menemukan satu buah keris pasangan dari keris yang sedang Mutia pegang. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita menghancurkannya benda ini, Mas? Mas juga nggak tahu, Mutia. Tapi dulu katanya teman Mas, jika ia akan menghancurkan benda-benda berbahaya seperti ini ataupun bul-bul sihir, ia selalu membakarnya. Kita coba bakar saja ya. Memangnya bisa? Ini kan besi, Mas. Kita coba saja. Ajak Dino, kemudian ia meletakkan sepasang keris itu di atas batu. Tidak lupa Dino pun berdoa dan membacakan doa-doa yang ia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyulutkan api dan di luar akal manusia. Besi sebesar jari kelingking itu bisa terbakar. Api melahap sepasang keris itu. Keris itu pun menjadi hitam. Apinya pun padam. Lantas Dino mengambil sebuah batu besar sebesar kepalan tangan lalu memukulnya pada keris hitam itu. Hingga keris itu hancur lebur menjadi abu. Kemudian Dino dan Mutia pun melihat sekeliling. Tiba-tiba saja, batu besar yang sejak tadi pagi mereka lihat di tepi air terjun itu menghilang. Dan terlihatlah kedua orang tua Mutia yang disekap di sana.
Tuhan, Mama, Papa. Mutia berteriak sambil berlari ke arah kedua orang tuanya. Mama dan Papa Mutia menangis haru saat mereka bisa melihat Mutia kembali. Bu, biar Dino bantu. Dino membukakan ikatan Papa dan ibunya Mutia. Mutia langsung berhambur memeluk wanita yang paling berjasa dalam hidupnya. Dino memberikan air minum untuk papanya Mutia dan langsung ditenggak isi botol air mineral itu hingga tandas. Sama dengan suaminya, Mama Mutia pun kehausan air. Dalam botol itu cepat sekali kosongnya saat ia meneguknya. Sepertinya perkiraan Mutia, kalau kedua orang tuanya itu pasti sudah kehausan dan kelaparan. Itu terlihat dari cara Mama dan Papanya makan. Mereka makan dengan sangat lahap. Papa tidak menyangka Burhan begitu jahat padamu, nak. Mereka gila. Hanya karena anaknya tidak dinikahi Dedi sampai-sampai bertindak sejauh ini. Ucap Papa Mutia penuh dengan rasa marah. Mama dan Papa tahu dari mana soal itu? Tanya Mutia, sebab ia dan Dino pun belum begitu yakin atas beberapa fakta yang mereka temukan. Tentu saja kami tahu, sebab Susi sendirilah yang mengatakannya. Bahkan soal hantu wanita penghuni rumah kamu itu, juga merekalah yang membangkitkannya kembali. Ujar Mama Mutia menceritakan apa saja yang ia dengar dari Susi. Astaga, sampai sejauh itu. Tapi apa yang dia dapat jika Mas Didi sampai meninggal dunia? Percuma saja kan? Bukannya Susi sangat terobsesi pada Mas Didi? Mungkin awal rencananya mereka tidak demikian. Seperti yang kita tahu, jika pria yang diinginkan wanita penghuni rumahmu itu pasti akan diambil rohnya dan digantikan dengan jin. Mungkin maksud Susi dan Burhan hanya akan berbuat sejauh itu agar Susi bisa memiliki Dedi meski jiwa Dedi yang tergantikan oleh jin. Hanya saja Tuhan berkehendak lain. Sambar Dino yang baru saja datang membawa 2 botol air. Ya, jadi itu sebabnya mereka terus-menerus menerormu, karena kini tujuan mereka adalah rumah itu. Karena Dedi abadi di sana selamanya. Tak mereka akan melakukan apa lagi pada Rudedi. Ibunya. Ya sudah, sekarang kita harus segera pulang sebelum nanti hari semakin sore. Ajak Dino menyudahi perbincangan mereka di tepi air terjun itu. Siang hari itu mereka berempat berjalan saling beriringan, menapaki jalan setapak yang sebagiannya adalah tebing yang curam. Dino berjalan paling depan, karena dialah petunjuk jalannya. Sementara Mama dan Papa Mutia ada di antara Mutia. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara Burhan yang lantang menggema dari ujung sana. Rupanya Burhan dan Susi sengaja sudah siap menyambut mereka di ujung jalanan curam itu. Jantung Mutia berdetak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Antara menahan amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Masih berani menampakkan diri juga kan rupanya? Seru Dino dengan lantang. Apa kau tidak takut jika kami melaporkan tindakan kalian ke polisi? Bukannya takut, Burhan dan Susi malah tertawa mengejek. Apa aku tidak salah dengar? Kalian akan melaporkan kami ke kantor polisi? Tanya Susi dengan bibir tersungging. Kalian akan melapor ke polisi jika kalian bisa selamat keluar dari hutan ini, ucapnya. Perlahan Burhan mengeluarkan sebuah benda mengkilat dan tajam dari belakang punggungnya. Dengan seringainya ia pamerkan benda itu. Cahaya matahari memantulkan kilaunya, membuat semua mata tercengang menatapnya. Mundur, Pak. Ajak Mama dan Mutia mundur.
perintah Dino. Tanpa dikomando 2 kali, Papa Mutia menarik tangan istrinya dan mendorong lengan Mutia untuk kembali mundur menjauhi medan terjun itu. Ayo nak, cepat mundur. Tapi Mas Dino, Pak. Pergilah Mutia. Aku akan baik-baik aja. Ucap Dino sedikit berteriak. Akhirnya dengan sedikit ragu, Mutia pun melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Dino masih berdiri di tempatnya. Ia berpikir cepat bagaimana caranya agar bisa sedikit menghalau langkah Burhan dan Susi, agar tidak dengan mudah menyusul Mutia dan kedua orang tuanya. Dengan cepat ia mengumpulkan batu-batu kecil yang berserakan di dekat tempatnya berdiri. Dino melemparkan batu-batu kecil itu ke arah Burhan dan Susi. Brengsek! Teriak Burhan saat ada satu batu yang berhasil mendarat di keningnya. Sementara Susi masih bisa berlindung di balik tubuh tegap ayahnya. Ia berjalan sambil membungkuk agar tidak terkena oleh lemparan Dino. Sial, batunya habis, gerutu Dino. Kemudian ia pun segera berlari menyusul Mutia dan kedua orang tuanya yang sudah lumayan jauh. Sepertinya tindakan barusan juga tidak sia-sia, karena hal itu bisa sedikit menghambat langkah Burhan dan Susi. Karena terbukti, sekarang mereka terpaut jarum yang lumayan, karena Burhan harus berlindung di balik kedua tangannya. Pak, yuk cepat kejar mereka. Mereka sudah jauh, teriak Susi. Barulah Burhan mulai menapaki jalan terjal itu untuk mengejar Dino dan yang lainnya. Mas, cepat! Teriak Mutia saat melihat Dino yang sudah berlari menyusul. Jangan hiraukan aku, Mutia. Lihat saja jalanan di depanmu. Yang dikatakan Dino benar, nak. Fokus saja pada jalanan itu, ucap Mama Mutia. Ma, apakah Mama lelah? Lari saja, nak. Mama masih kuat. Meski begitu, Mutia tahu kalau mamanya itu hanya ingin menenangkannya saja, karena ia merasa kini langkah mereka semakin lambat. Sementara jalanan terjal ini masih sangat panjang terbentang di hadapannya. Burhan mengacungkan belati sambil berteriak-teriak mengejar mereka. Sementara itu, Dino kembali melemparinya dengan batu yang ia temukan di jalanan. Bapak! Semua orang menghentikan langkahnya saat melihat tubuh Burhan tergelincir ke bibir jurang sedalam 7 meter itu. Ya Tuhan! Mata Mutia terbelalak melihat Pak Leknya Dedi itu tengah berjuang di bibir jurang tersebut. Meskipun ia sedikit merasa lega, jika saja Burhan terjatuh, tapi tetap saja Mutia merasa tidak tega melihatnya. Bapak bertahanlah, Pak. Susi dengan sekuat tenaga mencoba menarik tangan Burhan dan menaikkannya. Mutia, cepat cari tempat sembunyi yang aman, perintah Dino saat ia tahu jika Burhan akan berhasil naik kembali. Tapi Mas, Burhan tidak akan celaka. Dia pasti bisa naik kembali. Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu, ucap Dino. Akhirnya mereka pun kembali berlari hingga sampai di ujung jalan dan kembali memasuki hutan yang akan membawa mereka ke air terjun kembali. Mutia, kamu bawa orang tuamu ke arah selatan air terjun. Di sana tempatnya lebih rimbun. Kalian akan banyak menemukan tempat untuk bersembunyi di sana. Tapi bagaimana dengan kamu, Mas? Aku akan menyergap mereka dari belakang. Aku akan berjaga di sekitar sini. Enggak, Mas. Mutia enggak mau kalau kita enggak pergi bersama. Mutia mau Mas Dino juga ikut bersembunyi. Dengerin aku, Mutia. Kita enggak punya banyak waktu. Aku bisa melindungi diri sendiri. Tapi aku enggak bisa kalau harus melindungi kalian semua. Itu sebabnya kalian harus bersembunyi. Aku
aku masih ada senjata untuk berjaga-jaga. Kamu gak perlu khawatir ya. Lantas Mutia melirik pada papanya untuk meminta pendapat. Papanya mengangguk karena ia percaya akan kemampuan Dino. Berhati-hatilah nak Dino, pesan Papa Mutia sambil menggenggam erat kedua bahu Dino. Baik Pak, yuk nak. Dino pun tak kalah sendu menatap dua bola mata Mutia sambil terus berharap akan keselamatan mereka. Sementara itu, di belakang ia melihat Burhan dan Susi yang sudah mulai berlari kembali untuk menyusul. Dino mulai berkeliling mencari tempat yang aman dan bersembunyi saat ia melihat Mutia dan kedua orang tuanya sudah tidak terlihat lagi. Di balik persembunyiannya, ia mendengar langkah kaki Burhan dan Susi yang kian mendekat. Deru nafas mereka berat memburu. Sial, kemana mereka perginya? Kita perhatikan saja rumput-rumput lusuh yang sudah terinjak-injak, saut Burhan. Ini semua gara-gara Bapak. Kalau saja Bapak tidak pakai acara jatuh, sudah pasti aku bisa menangkap wanita jalang itu. Mau bagaimana lagi? Pemuda itu melempari Bapak pakai batu sampai-sampai Bapak tidak bisa memperhatikan jalanan dengan baik. Kalau sampai aku kehilangan kesempatan membunuh mereka, aku akan bunuh diri saja. Aku akan lompat dari tebing sana. Jangan nak, jangan lakukan hal itu. Kita masih bisa mencari mereka. Percayalah pada Bapak. Jadi Susi memang sudah gila. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.